Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanita Hani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester saya dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SEMM. Oke, masuk ke dalam standar penilaian presentasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama dalam sebuah organisasi. Penilaian prestasi kerja karyawan merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar prestasi kerja karyawan dan memotivasi kinerja karyawan dalam waktu tertentu. Penilaian prestasi kerja berguna sebagai alat ukur untuk menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Penilaian prestasi kerja karyawan menjadi dasar bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi kepegawaian lainnya. Penilaian prestasi kerja adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur seobjektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima dari pihak-pihak yang mengukur rencana. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara 2007-69, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan standar penilaian prestasi kerja, yaitu pertama, kualitas kerja yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan, serta kebersihan. Kedua, kuantitas kerja yang meliputi output rutin serta output non-rutin ekstra. Yang ketiga, keandalan atau dapat tidaknya diandalkan, yakini dapat tidaknya mengikuti instruksi, kemampuan inisiatif, kehati-hatian, serta kerajinan. Keempat, sikap yang meliputi sikap terhadap perusahaan karyawan lain pekerjaan. Metode penilaian prestasi. Terdapat beberapa metode penilaian prestasi kerja dalam menilai prestasi kerja karyawannya. Suatu perusahaan dapat menggunakan beberapa metode tergantung pada keadaan perusahaan tersebut. Menurut Handoko 2000, metode penilaian prestasi kerja terbagi dalam dua metode, yaitu yang pertama, metode penilaian berorientasi pada masa lalu. Metode penilaian berorientasi pada masa lalu terdiri dari skala rata-rata rating scale. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilaian terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Lalu checklist metode penilaian ini dimaksudkan untuk mengurangi beban penilaian. Tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai. Lalu, metode peristiwa kritis. Pada metode ini didasarkan pada catatan-catatan penilaian yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik atau sangat buruk dalam kaitannya dalam pelaksanaan kerja. Lalu, metode peninjau lapangan. Pada metode ini, wakil ahli Departemen Personalia turun ke lapangan dan membantu para penyelia dalam menilai. Lalu, tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja bisa didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Agar berguna harus reliable dan valid. Lalu, metode evaluasi kelompok penilaian ini biasanya dilakukan oleh penyelia atau atasan langsung. Metode ini berguna untuk mengambil keputusan untuk menaikkan upah, promosi, dan berbagai bentuk penghargaan organisasi, karena dapat menghasilkan ranking pegawai dari yang terbaik hingga yang terburuk.
Yang kedua itu ada metode-metode yang berorientasi pada masa depan. Metode-metode yang berorientasi pada masa depan terdiri dari penilaian diri. Teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi adalah tujuan untuk melanjutkan pengembangan diri, lalu penilaian psikologi. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh para psikolog, terutama untuk menilai potensi pegawai di waktu yang akan datang. Lalu pendekatan manajemen by objektivitas. Pada pendekatan ini, setiap pegawai dan personalia secara bersama menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Teknik pusat penilaian bentuk penilaian pegawai yang distandarisasikan di mana tergantung pada berbagai tipe penilaian. Lalu penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan suatu perusahaan secara efisien dan efektif bagi para pegawai. Penilaian prestasi kerja tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, dan potensi yang ada. Penilaian prestasi kerja juga dapat memungkinkan para pegawai untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja mereka dan sejauh mana hasil kinerja mereka dinilai oleh atasan. Hal ini akan dapat memotivasi mereka untuk kemajuan mereka di masa yang akan datang, guna untuk menentukan tujuan, jalur rencana, dan pengembangan karirnya. Suatu perusahaan tentunya memiliki visi dan misi, namun terkadang muncul kendala yang membuat tidak tercapainya visi dan misi yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk mencegahnya, maka pihak perusahaan harus memberikan dorongan kepada pegawai untuk mencapai hasil kinerja dan prestasi kerja yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Berikut beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai penilaian prestasi kerja. Pengertian penilaian prestasi kerja. Menurut Sedarmayanti 2017 ayat 143, penilaian prestasi kerja adalah proses melalui organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Sedangkan menurut Mila Batria 2015 mendefinisikan penilaian prestasi kerja merupakan salah satu tugas yang paling penting bagi setiap manajer. Manajer menilai prestasi seorang karyawan bawahan secara akurat dan menyampaikan hasil penilaian tersebut tanpa menimbulkan rasa kecewa bagi karyawan yang bersangkutan. Dari hasil pembahasan di atas, maka pelaksanaan penilaian prestasi kerja di dalam suatu organisasi sangatlah penting. Dengan penilaian prestasi, pihak perusahaan dapat mengambil tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensi yang ada dari pegawainya. Tujuan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja mempunyai dasar yang sangat penting bagi perusahaan sebagai alat untuk mengambil keputusan bagi pegawainya. Adapun tujuan penilaian prestasi kerja menurut Mila Badria adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan goal organisasi mencakup feedback pada pekerjaan untuk mengetahui posisi mereka, lalu pengembangan data yang valid untuk membayar upah atau bonus, dan keputusan promosi, serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut. Lalu yang ketiga, membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja kerja mereka yang tidak memuaskan. Lalu yang kedua itu pengembangan tujuan organisasi mencakup pelatihan dan bimbingan pekerja dalam rangka memperbaikan kinerja dan tujuh pengembangan potensi pada masa yang akan datang. Lalu mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi, kesempatan karir, dan perencanaan karir. Lalu memotivasi kerja, lalu memperkuat hubungan antara atasan dengan bawahan, lalu mendiagnosis problem individu dan organisasi. Manfaat penilaian prestasi kerja. Selanjutnya, manfaat penilaian prestasi kerja menurut Sedarmayanti ditinjau dari berbagai perspektif. Pengembangan perusahaan, khususnya manajemen SDM, yaitu yang pertama, perbaikan prestasi kerja.
Lalu ada penyesuaian kompensasi. Ketiga itu keputusan penempatan, lalu kebutuhan latihan dan pengembangan, lalu perencanaan dan pengembangan karir, lalu ada perbaikan proses susunan pegawai, lalu ada ketidakakuratan informasi, lalu kesalahan desain pekerjaan, lalu ada kesempatan kerja yang adil, lalu yang terakhir ada tantangan eksternal. Penilaian prestasi kerja bermanfaat untuk program perbaikan prestasi kerja pegawai, promosi jabatan, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan, penempatan, desain pekerja, kecemburuan sosial, dan kompetisi. Pendekatan dalam penilaian prestasi kerja. Menurut Sedar Mayanti, terdapat 6 pendekatan yang paling sering dipakai dalam penilaian prestasi kerja, yaitu antara lain, yang pertama, rating scale, checklist. Pemberian bobot ini memungkinkan penilaian dapat dikuantifikasikan sehingga skor total dapat ditentukan. Lalu yang kedua itu ada metode peristiwa kritis. Metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian berdasarkan pada catatan. Penilaian menggambarkan perilaku pegawai sangat baik dan sangat buruk dalam kaitannya dengan pelaksana kerja. Catatan ini disebut peristiwa kritis. Berbagai peristiwa dicatat personalia selama periode evaluasi terhadap setiap pegawai. Lalu ada metode peninjauan lapangan. Metode peninjauan lapangan bertujuan agar tercapainya penilaian lebih terstandarisasi. Banyak perusahaan menggunakan metode peninjauan lapangan. Lalu yang kelima itu ada tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam itu metode evaluasi kelompok. Ada beberapa metode guna mengevaluasi pegawai seperti ranking match, grading, force distribusi, dan point allocation method. Faktor yang mempengaruhi penilaian prestasi kerja. Melaksanakan penilaian prestasi kerja yang baik bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, yang akan mempengaruhi penilaian prestasi kerja karyawan. Berbedanya lingkungan dan bentuk organisasi, serta kurangnya kemampuan dan motivasi penilaian dalam melaksanakan penilaian dapat mempengaruhi penilaian yang dilakukan, hingga bisa mengakibatkan bias dalam penilaian. Apalagi ukuran-ukuran yang digunakan bersifat kualitatif. Menurut Sedar Mayanti, adanya berbagai bias penilaian yang umum terjadi. Bias tersebut diantaranya adalah yang pertama itu ada halo effect. Halo effect terjadi bila pendapat pribadi penilaian tentang pegawai mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Yang kedua, kesalahan kecenderungan terpusat. Banyak penilaian tidak suka menilai pegawai sebagai efektif atau tidak efektif dan sangat baik atau buruk, sehingga penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata-rata. Yang ketiga, bias terlalu lunak dan terlalu keras. Kesalahan terlalu lunak disebabkan kecenderungan penilaian mudah memberi nilai baik dalam evaluasi prestasi kerja pegawai. Yang keempat, prasangka pribadi. Faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang atau kelompok bisa mengubah penilaian. Yang kelima, pengaruh kesan terakhir. Bila menggunakan ukuran prestasi kerja subjektif, penilaian sangat dipengaruhi kegiatan paling akhir efek. Cara-cara penilaian. Suatu penilaian dikatakan berhasil apabila hasilnya jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan. Namun untuk menghasilkan penilaian yang berkualitas, maka dibutuhkan tenaga penilaian yang berkualitas dan berpengalaman. Hasibuan menyatakan bahwa seorang penilai yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan penilai yang jujur, adil, dan objektif, maka penilai haruslah orang yang mengerti tentang faktor-faktor yang menjadi indikator penilaian. Yang kedua, penilaian harus tegas dan hendaknya mendasarkan penilaiannya pada benar atau salah, baik atau buruknya, terhadap unsur-unsur yang dinilai, sehingga penilaiannya jujur, adil, dan objektif. Yang ketiga, penilai harus mempunyai kewenangan formal supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Unsur-unsur yang dinilai. Menurut Hasibuan, unsur yang dinilai dalam melakukan penilaian prestasi adalah kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan jabatan dan organisasi. Hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan jabatannya. Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada
dan kedisiplinan karyawan dalam memahami peraturan yang telah ditetapkan. Unsur lainnya yang dinilai adalah kreativitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga ia bekerja lebih efektif dan efisien. Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan rekan, atasan, dan bawahannya. Kepribadian karyawan yang ditunjukkan dengan sikap perilaku, kesopanan, dan penampilan serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku kerjanya. Menurut Darmayanti, umpan balik melalui beberapa pendekatan dibagi menjadi tiga, yaitu tell and sell approach, membahas proses kerja pegawai dan mencoba meyakinkan pegawai untuk berprestasi lebih baik. Yang kedua, tell and listen approach, memungkinkan pegawai menjelaskan berbagai alasan, latar belakang, dan sikap bertahan mengenai prestasi kerja. Yang ketiga, problem solving approach, mengidentifikasi masalah yang mengganggu prestasi kerja pegawai. Indikator dalam penilaian prestasi kerja. Selain menetapkan kriteria penilaian, ada juga yang harus ditetapkan pula. Indikator-indikator apa saja yang dapat dinilai dalam melihat prestasi kerja seorang pegawai. Menurut Mangkunegara, indikator-indikator dalam penilaian prestasi kerja yaitu yang pertama kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seorang karyawan bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan, sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Dua, tanggung jawab. Hal ini merupakan kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah diserahkan kepada karyawan dengan sebaik-baiknya dan tindakan yang telah dilakukan. Ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain, sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Empat, kedisiplinan. Kedisiplinan dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada peraturan yang berlaku, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak membantah untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.